Di mana ada pilkada di tingkat provinsi yang tim pemenangannya dipenuhi para jenderal. Iya tak? Yang juga menggelikan nih, sekelas mereka yang pasti hidupnya sudah enak, masih mau ngurus masalah politik. Nah, pilkada itu kan ajang demokrasi, bukan peperangan. Pilgub itu memberi kesempatan rakyat memilih pemimpinnya. Nah, dengan adanya jenderal-jenderal itu, ya tentu dengan bertaburan bintang loh di pundak mereka, memberi kesan intimidatif. Kalau tak rasa-rasa gitu, saya rasakan pilkada untuk level provinsi loh ini. Yang paling lumayan aneh itu di Jawa Tengah. Wah, ini agak gimana gitu loh. Emang apa begitu Begawan mengatakan begitu? Karena di tim sukses pasangan Pak Lutfi dengan Gus Yassin ini, itu kebak ini para jenderal, untel-untelan nih para jenderal ini. Pilkada ini rasa perang aja itu. Ada pemilihan gubernur Jawa Tengah dirasa sebagai sebuah pertaruhan harga diri, mungkin seperti itu. Nah, jika kita mau lihat, setidaknya di jajaran Dewan Pembina Pemenangan Pak Lutfi Gus Yassin itu ada 6 jenderal, wow. 2 jenderal bintang 4. Dan 3 jenderal bintang 3 dan 1 jenderal bintang 2. Yang mau dihadapi Pak Lutfi memang jenderal bintang 4. Dan namanya aja Andika Perkasa. Ya, dilihat dari postur tubuhnya memang kelihatan perkasa. Dan saya yakin dengan fisik yang begitu indah, sehat lah. Andika Perkasa pasti juga pemikirannya juga sehat. Kredibilitasnya terbukti bahwa dia seorang mantan Panglima TNI yang cukup mumpuni dan punya tinggalan hal-hal yang baik yang dilakukan selama dia menjabat. Tapi pilkada Jateng ini kan tetap ranahnya rakyat yang mau memilih untuk memberikan suara, bukan para jenderal itu. Dan elektabilitas Pak Andika Perkasa di Jawa Tengah itu melejit di atas 50%. Padahal itu Pak Andika Perkasa itu hanya diajukan oleh satu partai saja, yaitu PDI Perjuangan, yang dikeroyok oleh banyak partai, puluhan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, Om Begawan pengennya ini, ya biarkan rakyat menikmati pesta demokrasi. Nah, benar bahwa pensiunan jenderal itu punya hak memilih ketika dia pensiun dari TNI, dia menjadi rakyat biasa seperti Om Begawan gini. Bisa berpolitik, di politik praktis bisa. Nah, ketika dulu masih menjabat ya enggak boleh. Harus netral. Namun dengan 6 jenderal di tim pemenangan dari Pak Lutfi Gus Yassin ini menandakan keanehan. Aneh loh. Di mana ada pilkada di tingkat provinsi yang tim pemenangannya dipenuhi para jenderal. Iya tak? Yang juga menggelikan nih, sekelas mereka yang pasti hidupnya sudah enak, masih mau ngurus masalah politik. Siapa yang bisa menggerakkan mereka semua itu? Atau ada sisi-sisi yang kita tidak tahu lah. Sebagai masyarakat kan perlu tahu ini, ada apa ini? Sehingga para purnawirawan elit TNI mau nimbrung-nimbrung di Jawa Tengah. Nah, pilkada itu kan ajang demokrasi, bukan peperangan. Pilgub itu memberi kesempatan rakyat memilih pemimpinnya. Nah, dengan adanya jenderal-jenderal itu, ya tentu dengan bertaburan bintang loh di pundak mereka, memberi kesan intimidatif. Nah, kok begitu seperti itulah, segitunya lah kalau menurut Om Begawan. Sulit diterima nalar yang kayak ginian ini. Ya kita tahu lah, mereka sudah pensiun, sudah purnawirawan dan tidak lagi punya kuasa memerintah. Utamanya keluarga TNI atau Polri. Mengapa mesti dilibatkan? Apa sih kekhawatirannya? Misal Pak Andika menang itu kenapa? Pak Lutfi itu mantan Kapolda Jateng loh, masa jabatannya 4 tahun lebih. Mengumandoi
polisi di Jawa Tengah. Jaringannya pasti banyak. Seluruh Jawa Tengah. Ya toh, tidakkah itu modal besar bagi Pak Lutfi? Jaringannya pasti banyak dan di setiap kabupaten kota ada. Punya orang berpengaruh yang bisa digerakkan. Kenapa mesti nurunkan senior-senior yang selama ini kita tahu jarang loh berpolitik. Para senior-senior ini dengan 6 militer serta polisi di Dewan Pembina menandakan demokrasi itu patut dipertanyakan. Demokrasi ini patut kita pertanyakan loh. Sampai para pensiunan jenderal turun untuk membantu peperangan kontestasi pilkada Jawa Tengah ini. Dan anehnya itu satu partai dikeroyok wakil partai. Dan yang saya sangat terkesan bagus itu ya PDIP Perjuangan pede dan berani untuk bertarung dengan banyak partai yang ada di Kim Plus Plus ini. Nah, di institusi militer, kemiliteran dan kepolisian, demokrasi itu sesuatu yang terlarang. Sebab adanya perintah atasan, komando, bawahan itu hanya bisa bilang siap dan, melaksanakan dan, itu aja. Siap salah dan, nah itu. Nah, dengan dimasukkannya mereka di tim sukses, jadi tanda tanya besar. Pasangan Pak Lutfi Gus Yassin ini diusung oleh Kim Plus Plus. Mengapa mesti bawa-bawa mereka di tim sukses? Takut kalah. Mana jajaran orang-orang partai, petinggi partai setidaknya di tingkat provinsi lah. Dominan di tim sukses. Beda banget sama pasangan Pak Andika Perkasa dan Mas Hendrar Priyadi. Apakah kekhawatiran mengalami kekalahan membuat Kim Plus Plus itu merekrut pensiunan para petinggi TNI dan Polri yang berpangkat jenderal ini? Ini mesti disadari oleh rakyat Jawa Tengah. Apa pantas sekelas para bintang itu mesti main keroyokan? Kita tahulah siapa yang mendorong Pak Lutfi buat maju dan pasangannya merupakan calon anggota DPD yang terpilih loh, Gus Yassin itu. Perolehan Gus Yassin di pemilu kemarin suaranya gede di DPD. Dan itu dikorbankan untuk mendampingi Pak Lutfi untuk maju kontestasi pilkada Jawa Tengah. Dan siapa yang mendorong ya? Masyarakat sudah paham mengapa itu dikerahkan untuk menang dan takut kalah. Kalau harusnya siap menang ya harusnya siap kalah. Apa itu bukan modal lebih dari cukup untuk Gus Yassin itu? Untuk berhadapan sama Pak Andika dan Mas Hendi loh. Apa kekuatan Kim Plus Plus di Jawa Tengah dinilai kurang meyakinkan buat modal pilkada? Oh iya ini, Om Begawan belum menyebutnya. Siapa 6 jenderal itu? Nanti biar masyarakat paham. Itu yang pertama itu ada nama Dudung Abdurrahman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Wah, kalau Kepala Staf Angkatan Darat pasti bintangnya 4. Lalu ada Pak Sutarman, mantan Kapolri. Wah, bintangnya ya 4 wong Kapolri kok. Ya, keduanya berpangkat bintang 4. Kemudian ada mantan Gubernur Jawa Tengah, bekas tentara. Dia Letjen Bibit Waluyo. Loh, saya heran ini. Pak Bibit Waluyo dulu kan ya dicalonkan dari PDIP dulu. Wah, sekarang kok pindah atau apa loh. Kemudian ada Komjen Aridono, mantan Wakapolri. Wah, ini bintang 3 kalau ini. Juga terdapat nama-nama Letjen Bakti Agus Fajari, serta terakhir Mayor Jenderal Toto Nugroho. 3 orang bintang 3 dan 1 orang bintang 2. Dari 6 orang itu, beberapa diantaranya pasti kenal Ngomporeso, pasti. Nah, ada yang dikenal lah, terutamanya Pak Dudung. Ya, karena dia Kepala Staf Angkatan Darat, pasti dikenal seluruh Indonesia. Lah masuknya mereka di tim sukses, membuktikan partai dari Kim, Koalisi Indonesia Maju, minim orang-orang kredibel. Setidaknya dari partai politik loh. Setidaknya di Jawa Tengah, di tingkat provinsi. Wes calon itu dudu saka partai. 6 dari 17 orang Dewan Pembinanya ya mantan aparat. Berbintang lagi. Juga yang mesti kita kritisi nih. Ya, Om Begawan kan tugasnya mengkritisi supaya masyarakat semakin cerdas. Setelah ada putusan MK nomor 70, kenapa partai di Kim tidak ada yang berani mengusung kandidatnya? Kandidatnya sendiri, kadernya sendiri. Kan sebelumnya kita tahu Gerindra pengen ngusung Mas Sudaryono, Ketua DPD Gerindra di Jawa Tengah. Namun dilantik jadi Wamentan. Siapa yang lantik?
Pak Mulyono. Supaya apa? Supaya tidak maju menjadi calon gubernur. Ini pandangan Om Begawan, analisa Om Begawan. Karena dulu ada keinginan putra bungsunya si Kae ingin maju jadi calon gubernur di Jawa Tengah ya, karena ada putusan MK 6070 akhirnya bluk. Nggak jadi. Ada juga itu Golkar. Tadinya kamu mendaftarkan Mas Diko Ganinduto. Itu yang mantan Bupati Kendal yang masih muda, mau dipasangkan sama Raffi Ahmad yang kabar-kabarnya sekarang jadi makelar politik. Ini yang ngomong bukan Begawan loh. Di media sosial aja ngomong gitu. Nasdem juga ada kader potensial. Ada Mbak Eva Yuliana, malah nggak diusung. Mereka kan kader-kader istimewa yang sudah menguasai secara politik. Politisi-politisi senior, meskipun muda, mereka sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten. Tapi mana? Ya akhirnya perung. Comot dari luar. Nah, sekali lagi nih, Om Begawan tegaskan ini. Itu hak mereka, nggak apa-apa, politik bisa saja. Nah, PDIP tentu yakin rakyat Jawa Tengah lebih memilih mantan Panglima. Terbukti dengan analisa dan survei-survei yang dilakukan, elektabilitasnya Pak Andika melesat jauh. Ini Pak Andika ini wis dikeroyok semua partai, masih nambahin nama-nama bekas petinggi TNI Polri, ya melu ngroyok. Lah Pak Andika itu ya koncone to biar dikeroyok. Ini yang saya heran sih dengan petinggi-petinggi dari TNI. Kalau dari Polri ya wajar lah membantu Pak Lutfi dalam satu jajaran Polri. Ya TNI ini loh. Nah iya orang setia kawan ini piye toh Pak. Yang tak rasakan ini Pilgub Jawa Tengah jadi aneh. Ditambah Jateng itu dijuluki kandang banteng loh. Penempatan jenderal oleh pasangan Lutfi Gus Yassin mencerminkan keraguan mereka bisa menang. Takut kalah itu. Akhirnya minta tolong kepada para jenderal terus dicemplung jadi tim sukses agar pengaruhnya signifikan. Masyarakat percaya gitu. Malah percaya kalau ketua RT, ketua RW masyarakat itu. Nah, secara umum bisa kita rasakan semua. Bila di Pilpres disebut masyarakat terpecah-pecah, terjadi kubu-kubuan kuat, sampai ada sebutan cebong, kampret, kadrun dan sebagainya. Lah pada tahun ini baik Pilpres dan Pilkada, rasanya rakyat gak banyak terpecah. Oh iya, yang kita rasakan justru sekarang ini elit politiknya yang pengen ngangkangi suara rakyat. Ya enggak. Ya mari kita rasakan introspeksi ini, bahwa benar tidak semua militer atau polisi enggak punya kemampuan memimpin. Oh banyak yang punya kemampuan pemimpin. Ya salah satunya Pak Andika Perkasa ini. Ini mesti kita pikirkan bersama loh. Yang pasti Pak Lutfi dan Gus Yassin bukan orang partai. Mereka diusung oleh Kim Plus Plus. Nah seandainya mereka menang, visi apa yang bakal diperjuangkan? Dampak signifikan kepada partai-partai apa? Pengalaman memimpin memang punya. Yang satu di kepolisian. Kalau Gus Yassin memang incumbent dari wakil gubernur, tapi kan tidak punya kebijakan dulu ketika gubernurnya Pak Ganjar Pranowo selama 2 periode. Tetapi memimpin prajurit dengan memimpin rakyat itu sangat jauh berbeda, bos. Kalau memimpin prajurit itu harus siap laksanakan, kalau rakyat kan enggak. Rakyat itu bisa membatalkan semua keputusan pemimpinannya. Nah, orang dibatalkan demo. Nah, ini rakyat. Nah, ini semua dikembalikan ke warga Jawa Tengah. Ayo warga Jawa Tengah, harus sadar, harus cerdas, harus milih pakai nalar, pakai rekam jejak dan sebagainya. Visi misi harus dibaca, harus dipelajari. Tolong fokus pada program-program yang ditawarkan. Lihat saja dengan jeli tuh, bandingkan 2 kandidat ini. Nah, dan monggo dinilai bareng-bareng. Siapa yang sepertinya bisa merealisasikan janji-janji mereka untuk kesejahteraan rakyat, untuk benar-benar membantu rakyat Jawa Tengah agar semakin sejahtera. Membenahi kesejahteraan rakyat itu penting. Mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan Jawa Tengah itu sangat perlu. Lah Pak Hendi itu mantan wali kota Semarang loh. Beliau memiliki kapasitas mumpuni. Berkolaborasi dengan Pak Andika. Hebat. Yang punya ketegasan ketika memimpin institusi TNI seluruh Indonesia.
Panglima Tentara Nasional Indonesia. Nah ini memberi harapan baru dan bisa meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Pak Ganjar selama 2 periode. Mari warga Jawa Tengah, jangan salah memilih. Karena kalau panjenengan salah memilih 5 tahun ke depan, panjenengan tidak mendapatkan apa-apa. Oke ya, ini salam dari Om Begawan. Semoga didengar dan disampaikan ke seluruh rakyat dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Salam ngumpul, salam Begawan. Dadah.